Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Barangkali saudara pernah mendengar istilah Homo homini lupus. Ini kependekan dari Homo homini lupus est, bahasa Latin, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Nah, di satu sisi mungkin ada kebenarannya, tetapi tidak mutlak. Karena di sisi lain ada orang yang menjadi penolong bagi sesamanya. Karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini kita akan membahas tentang manusia menajamkan sesamanya. Tokoh yang akan kita angkat adalah Nathan di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 17. Nah, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan orang-orang kuat, kita membutuhkan orang-orang yang bijaksana di sekeliling kita. Pada kisah 2 Samuel kita bisa melihat bahwa kehadiran Nathan itu sangat penting dalam hubungannya dengan Daud. Ia berperan memberi dukungan supaya Daud bisa menjalankan dan mengakhiri pemerintahannya secara terpuji. Ia juga berjuang keras supaya kerikil-kerikil tajam yang sempat mengguncang kehidupan Daud dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan bangsanya. Itulah fungsi Nathan sebagai penilik dan nabi yang membangun kehidupan orang lain untuk hormat terhadap Allah. Nathan sungguh-sungguh menjadi penasihat sejati bagi raja. Orang-orang seperti apakah yang kita butuhkan hari ini di sekeliling kita? Orang seperti Nathan. Nabi Nathan sudah memberi inspirasi tentang peran saling membangun, bukan saling membinasakan. Yang pertama, Nathan menajamkan Daud ketika merencanakan mega proyek. Nathan hadir ketika Daud mengalami kesulitan. Ia menasehati dalam perencanaan pembangunan rumah Tuhan, dan rencana itu baik, tetapi bukan Daud yang akan membangunnya, tetapi Salomo anaknya. Daud hanya berperan menyediakan sarana, sedangkan pembangunannya dilanjutkan oleh Salomo. Beberapa waktu lalu, gubernur terdahulu DKI Jakarta telah memulai proyek LRT dan MRT di Jakarta, tetapi gubernur berikutnya meresmikan. Nah, selama penggunaannya untuk membangun manfaat bagi banyak orang, sejauh mana kita bisa mengerjakan proyek, lakukan untuk kebaikan dan kelangsungan hidup yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketika Daud memikirkan masa depan bangsanya, ia rindu untuk mendirikan rumah Tuhan. Nathan menasehati dan menyampaikan pesan Tuhan. Tidak mudah menjadi penasihat raja. Jika nasihatnya menyenangkan raja, maka dirinya akan mendapatkan penghargaan. Tetapi sebaliknya, jika nasihatnya tidak menyenangkan raja, maka nyawa bisa menjadi taruhannya. Nah, disukai atau tidak oleh Daud, Nathan tetap menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Baik atau tidak baik, waktunya sampaikan kabar baik itu kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik, supaya mereka mengalami hal-hal yang baik. Nah, ketika Daud mengalami kesulitan, Nathan datang menolongnya. Ketika Daud letih lesu secara rohani, Nathan membangkitkan semangat dan harapannya. Yang kedua, Nathan menajamkan spiritualitas Daud dengan mengingatkan akan dosanya di 12 ayat 1 sampai 15. Ketika Daud berbuat dosa, Nathan menegur dan memberinya jalan keluar. Nathan mengoreksi kekurangan Daud dan menilai Daud dalam bidang-bidang strategis, dan Nathan berperan ganda sebagai mentor rohani bagi Daud dan juga memerhatikan kehidupan pribadinya. Nah, membiarkan seorang sahabat yang sedang mengalami masalah, tidak memberitahu kepada orang yang sedang terancam bahaya, tidak memberikan kabar baik kepada mereka yang masih di luar Tuhan, ini sama saja saudara sebagai pelaku Homo homini lupus. Kalau aku berkata kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu di hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 3 ayat 18. Nah,
Berbuat kebaikan tidak harus selalu dalam bentuk membagikan sembako. Mereka yang masih perlu sumbangan sembako pun bisa berbuat baik. Ingatkan para pelanggar lampu lalu lintas. Ingatkan untuk selalu memakai masker di masa pandemi. Dan ingatkan mereka yang malas beribadah. Ingatkan anak-anak agar belajar membawa persepuluhan dari uang sakunya. Intinya, saling mengingatkan itu lebih baik dan paling baik. Demikianlah makna manusia menajamkan sesamanya demi kebaikan sesama, dan begitulah cara memuliakan nama Tuhan. Mari kita praktekkan. Tuhan Yesus memberkati.